Bujur. Sebagai orang yang beriman tidak boleh takut dengan siapapun, tidak boleh takut dengan apapun. Takut itu hanya kepada Allah. Takut kepada manusia, takut kepada corona, takut dengan makhluk musyrik sudah kepada Allah. Takut hanya kepada Allah. Takut selain Allah, musyrik hukumnya, musyrik dosa yang tidak terampuni. Tapi jangan dipotong tausiah saya. Yang saya haramkan takut kepada corona, tapi yang saya wajibkan waspada dengan corona. Bujur, bujur. Maka malam ini saya titipkan sebuah vaksin 1400 tahun yang lalu sudah Nabi temukan, dan sampai sekarang tercatat dalam Quran. Vaksin ini kalau sering diamalkan dipastikan mendatangkan ketenangan dalam jiwa. Apa vaksinnya? Vaksin dirimu, jiwamu, hatimu dengan zikir kepada Allah Tuhanmu. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kata Allah, hanya dengan berzikir, mengingat Allah, hati, jiwa pasti akan menemukan ketenangan. Orang kalau sudah ingat Allah, hatinya akan hidup. Orang kalau sudah malas ingat Allah, hatinya bisa redup. Orang kalau sudah menghadirkan Allah, semua kecil, yang besar hanya Allah semata. Jangankan corona, dunia ini tidak ada apa-apa di hadapan matanya. Yang besar hanya Allah saja. Malam ini saya titipkan sebuah kalimat zikir. Kalau diamalkan, sering dibaca dengan hati yang paling dalam, ada kabar gembira dari Nabi. Insya Allah kita akan dijamin dapat syafaat dari Rasulullah. Dari tadi saya mengingat-ingat pelajaran masa lalu saya. Apa hadis yang berhubungan dengan syafaat? Karena masjid ini namanya syafaat. Bujur. Bujur. Masjid ini namanya apa? Asy-Syafa'ah. Dulu ada seorang sahabat datang menghadap Nabi lalu bertanya, "Ya Rasul, man as'adan nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasul, siapakah orang yang paling bahagia nantinya, yang akan menjamin dapat syafaat darimu? Dia dijamin dapat syafaat darimu pada hari kiamat. Siapa orang yang paling bahagia itu? Siapa ya Rasul? Nabi menjelaskan, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah. Orang yang paling bahagia nantinya pada hari kiamat, yang akan mendapatkan syafaat dariku, mereka adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia, lisannya, hatinya selalu berpikir mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur khalisan min qalbihi. Betul-betul ucapan itu dari hati yang paling dalam. Maka malam ini saya ajak Bapak Ibu, kita getarkan majelis ini, kita getarkan masjid ini dengan menyebut kalimat tauhid. Mudah-mudahan kalimat ini menjadi asbab kita terdaftar menjadi orang paling bahagia dengan jaminan syafaatul uzma dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la
Yang kita cintai dan kita muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para tuan guru. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebut satu persatu. Percayalah di hati saya ada rasa cinta saya untuk semuanya. Bil khusus hadir bersama saya ada Ustadz Uwas Al-Banjari. Hadir bersama saya, tadi saya dijamu di rumah beliau, guru kita, Guru Zida, dan segenap para ulama-ulama lain. Ada Guru Zuhra, ada Guru Fahrian, ada Guru Habib Muhammad, Masya Allah, Habib Muhammad bin Barakallahu fiik. Kita doakan semua para habaib-habaib, para tuan-tuan guru, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya, dijaga semangat istiqamahnya. Amin ya rabbal. Izinkan saya memberikan penghormatan kepada Bapak Camat yang sudah bersusah payah menjadi wasilah membawa saya masuk ke kampung ini. Terima kasih Pak Camat, tadi saya dibawa naik kapal Titanic. Turun dari kapal Titanic, masuk. Saya terasa seperti pulang kampung. Saya begitu turun dari kapal tadi, lewat jalan darat tadi berapa jam, saya teringat suasana kampung. Lihat ke kiri, ke kanan banyak pohon kurma. Kurma kan itu? Sepanjang jalan tadi saya melihat ada jalan Siratul Mustaqim. Lurus jalannya, walaupun sedikit off-road, tapi saya menikmati itu semua. Saking senangnya gak sempat lagi ganti pakaian. Al-ujur biqadri ta'ab, makin berat rintangan, makin besar ganjaran. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Camat setiap langkah ini menjadi asbab berkah buat Pak Camat dan jajarannya. Bapak Ibu,
Camat bagi kita seperti ayah bagi anak. Warga bagi camat bagaikan anak di mata ayah. Maka saya titipkan pesan buat warga semuanya, jadilah anak yang soleh dan soleha, biar ayah sayang dengan kita. Jangan jadi anak durhaka. Pak Camat ini ayah, kita anak. Maka saya tambahin pesannya, karena Pak Camat adalah ayah, jangan sungkan-sungkan minta duit jajan. Izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada segenap panitia DKM Masjid Asy-Syafa'ah yang sudah menjadi wasilah kita bisa berjumpa di sini. Siapapun yang ikut andil dalam memudahkan, mengizinkan, memeriahkan, ikut mensyiarkan dan menghadiri, termasuk Bapak Ibu semuanya, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan setiap kedip mata, hembusan napas, tetesan keringat, langkah kaki, semuanya dicatat nanti nilainya di hadapan Allah sebagai jihad yang indah. Amin ya Rabbal. Saya tahu persis jam-jam segini godaan buat acil berat. Sinetron lagi hot-hotnya. Kalau buka Indosiar ada namanya Ku Menangis. Kalau buka RCTI ada Ikatan Cinta antara Al dan Andin. Tapi selalu ada pengacau namanya Elsa. Tapi jangan risau, Aldebaran sudah bisa mengungkap siapa yang meneror keluarganya. Kok Habib tahu semua? Jadi ulama harus tahu segala-galanya. Tahu bukan berarti suka. Bujur? Araftu musyar. Kita boleh mengetahui kejahatan, tapi bukan untuk menjadi penjahat. Boleh kita ketahui dan kita pelajari kejahatan, tapi bukan untuk jadi penjahat. Lihat hakim, penyidik, polisi, jaksa, mereka belajar semua kejahatan. Araftu musyar laisa lisyar. Kita boleh belajar itu, tapi bukan untuk jadi penjahat. Mereka belajar itu biar gampang menangkap penjahat. Bujur? Bujur? Maka malam ini saya pastikan yang hadir hari ini masuk ke masjid ini, inilah orang-orang baik semuanya. Yang jamin bukan saya tapi Rasulullah. Kata Nabi, khairul bilad masajiduha. Sebaik-baik tempat adalah masjid. Maka siapapun yang suka masuk ke dalamnya, siapapun yang terpaut hati dengannya, maka menunjukkan dia pasti orang baik. Karena tidak mudah untuk melangkahkan kaki masuk ke masjid. Bujur? Bujur? Dan jangan pernah meremehkan dahsyatnya kekuatan simbol masjid. Coba lihat perjalanan Isra wal Mi'raj tidak akan sempurna kalau tidak diawali dengan minal masjid ilal masjid. Bujur? Minal masjidil haram di Mekah, ilal masjidil aqsa di Palestina. Pertanyaannya, kenapa Nabi tidak pakai simbol negara, kota, tapi kenapa masjid? Kenapa Allah tidak pakai simbol kota? Contoh, min Makkah ila Palestin. Kenapa pakai kata-kata masjid? Ini pesan seolah-olah Quran ingin berkata, siapa yang ingin perjalanannya diberkahi Allah, jangan jauh-jauh dari masjid, itu masjid. Siapa yang ingin derajatnya dinaikkan oleh Allah, maka jangan jauh-jauh dari masjid. Siapa yang ingin nanti bisa melihat dan masuk ke dalam surga, jangan jauh-jauh dari masjid. Siapa yang ingin selamat dari siksa api neraka, dekatkan diri dengan masjid. Alhamdulillah.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya masjid tidak memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan jayanya Islam, maka nggak mungkin Nabi masuk Madinah yang pertama dibangun dengan tangannya adalah masjid. Pasti yang dibangun Nabi adalah istana. Bujur. Tapi sejarah menyebutkan pertama kali yang Nabi bangun bahkan dengan jerih keringat tangannya adalah Masjid Quba. Ajin, saya doakan Ajin mudah-mudahan nanti diberikan kemampuan dan kekuatan bisa ziarah ke masjid sana. Amin ya Rabbal. Tapi sayang seribu sayang, gara-gara corona, fitnah corona, masjid banyak ditutup. Insya Allah nanti akan saya kupas di buku saya yang judul bukunya Antara Covid dan Stupid. Antara Covid dan Stupid. Stupid bahasa Inggrisnya bungul. Ada kestupidan dalam kecovidan. Bapak Ibu percaya nggak, gara-gara corona ada kestupidan dalam kecovidan? Saya tidak masalah masjid ditutup, tapi fair selama pesawat dari Cina juga ditutup. Saya tidak peduli, tidak masalah masjid ditutup, tapi dengan catatan pasar pun harusnya ditutup. Karena saya lebih percaya omongan Nabi saya daripada pakar Covid sedunia. Percaya dengan orang kafir, menomorduakan ucapan Nabi murtad. Silakan Anda dengarkan omongan orang kafir, tapi jangan melangkahi dan mendahului ucapan Nabi. Kata Nabi, khairul bilad masajiduha, sebaik-baik tempat adalah masjid. Wa asyarruha aswaquha, dan sejahat-jahat seburuk tempat adalah pasar. Bagaimana corona mau hilang, pasar dibuka, masjid ditutup, bungul-bungul bintang. Betul nggak kira-kira? Betul. Saya ngomong begini berlandaskan dalil. Walaupun ada ulama yang sepertinya titipan, dia bilang, kan semua yang dilakukan di masjid itu bisa dilakukan di rumah. Sama juga yang dilakukan di pasar bisa dijualan lewat online. Bubul. Betul? Betul? Bapak Ibu, saya bukan tipe ulama yang tidak berani menyampaikan kebenaran. Kalau saya bilang benar itu harus disampaikan. Sekalipun harus berbanding dengan darah, satu kehormatan. Betul? Betul. Jangan jadi ulama munafik. Jangan main-main, jangan main-main. Munafik itu azabnya lebih dahsyat dari orang kafir. Silakan buka Quran. Orang munafik itu fiddatil asfali minan nar, di kerak neraka yang paling dalam. Neraka itu terbagi 3. Yang paling ringan bagian atasnya. Ini buat siapa? Orang yang fasik, sering bikin dosa. Turun sedikit. Bagian tengahnya itu khusus untuk orang-orang kafir. Bapak Ibu mau tahu di mana tempat orang munafik? Itu di kerak nerakanya. Dibentengi lagi sehingga tidak ada rahmat bisa sampai kepadanya. Terhalang dengan tembok sehingga rahmat tidak bisa sampai kepadanya. Quran saja ngasih bocoran, dampak orang munafik lebih bahaya daripada orang kafir.
Orang kafir jelas musuhnya, jelas lawannya. Orang munafik di depan merangkul, di belakang bisa memukul. Bujur. Saya kasih contoh yang kedua, bahwa munafik itu dampaknya sangat berbahaya. Dalam catatan hadis, Nabi pernah perang dengan para sahabat dalam kondisi perang, darah musuh halal dibunuh. Tapi meskipun orangnya halal dibunuh, Nabi tunjukkan tasamuh, toleransi yang tinggi. Silakan bunuh orang kafir harbi, tapi jangan hancurkan tempat ibadahnya. Inilah pesan Islam, mengajarkan kita gak cari lawan, tapi kita tidak akan lari kalau ketemu lawan. Takbir. Lihat lebah, gak akan mengeluarkan sentotannya kalau gak diganggu duluan. Saya gak pernah lihat lebah tiba-tiba iseng langsung musuhnya pernah. Lebah itu akan nyerang, bakal sentotannya keluar itu ketika dalam kondisi terdesak. Dia diganggu, maka dia akan mengganggu. Kalau selama dia nggak mengganggu, jauh dia nyentot, yang ada dia nipikkan madu. Bujur, bujur, bujur. Ajib, dalam kondisi perang, Nabi tetap kasih pesan, jangan hancurkan masjid, jangan hancurkan tempat ibadah mereka. Kondisi perang, darah halal ditumpahkan, tapi di sisi lain tidak dalam kondisi perang. Nabi pernah menyuruh sahabat, silakan bakar masjid orang munafik, masjid Fir'aun. Tidak dalam kondisi perang. Ini menunjukkan dampak munafik lebih dahsyat daripada orang kafir. Makanya kata Nabi dalam sebuah hadis, aktsarul munafiqi ummati qurra'uha. Kata Nabi, nanti yang akan jadi mental munafik dari golongan umatku paling banyak datang dari kalangan para ulama'nya. Bujur. Makanya saya tersinggung sekali, ada teman kita bilang, gak apa-apa, kan semua yang dilakukan aja bisa dirumah. Saya gak masalah masjid ditutup, silakan. Tapi fair, beranikah Anda mengatakan pesawat dari Cina harus lebih dulu tutup? Ini penyakit bukan dari kita, dari orang yang bawa ke kita. Maka kalau mau cepat mengatasinya, tutup pintu akses dari luar ke dalam, tutup pintu akses dari dalam ke luar. Ini yang diajarkan Nabi dalam hadis. Kalau ada terdengar wabah di satu negeri, yang di luar jangan masuk, yang di dalam jangan keluar. Itulah namanya lockdown. Nabi kita itu sempurna, Pak. Kalau ada gelar di atas profesor, mungkin Nabi lah orangnya. Apa yang Nabi sampaikan terjadi 1400 tahun lamanya. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang masuk ke pasar belum tentu pakai wudhu. Orang masuk ke masjid insya Allah sudah diawali dengan wudhu. Karena masuk ke masjid sholat tanpa wudhu sia-sia. Wujud, wujud. Di buku saya catatkan, saya lebih percaya wudhu daripada hand sanitizer. Kalaupun mau pakai hand sanitizer, itu bukan target utama saya. Tetap di hati saya yang nomor satu, meyakini wudhu adalah kekuatan yang lebih dahsyat dari apapun kekuatan yang dihadirkan manusia. Ajib, mau percaya Nabi atau percaya orang kafir? Nabi pernah titip pesan, al-wudhu silahul mu'min. Wudhu itu senjata bagi orang mukmin. Orang pegang senjata, tidak ada satu musuh yang berani mendekat apalagi melukai. Wujud, wujud. Jangankan corona, setan takut lihat orang yang berwudhu.
Jangankan corona, iblis takut lihat orang yang punya wudhu. Kenapa takut? Malaikat sedang mendoakan orang-orang yang selalu bersuci, bersih dan berwudhu. Ada malaikat yang akan Allah hadirkan menjaga kita. Wujud, wujud. Bapak Ibu, silakan pakai hand sanitizer, tapi jangan tinggalkan wudhu. Wudhu memiliki kedahsyatan. Saya hadirkan hadis sahihnya. Man tawadda'a wa ahsinil wudu. Kata Nabi, siapa yang berwudu lalu dia sempurnakan betul wudunya sesuai yang diajarkan Nabi, maka kharajat kullu khati'atin min jasadihi. Nabi pastikan semua dosa yang menempel di seluruh tubuhnya dibuat Allah rontok gara-gara wudunya. Dosa saja bisa rontok, apalagi virus dan bakteri. Wujud, rontok. Bahasa Inggrisnya apa? Rumpui, rumpui, rumpui. Ini pelajaran apa Pak Jamal? Rumpui. Ada satu lagi bahasanya tapacu. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berwudu, Nabi yang jamin dahsyatnya wudu jangan main-main loh. Bapak Ibu berwudu, basuh muka, kata Nabi, dosa yang menempel di muka tapacu. Bapak Ibu berwudu, basuh tangan, dosa yang di tangan tapacu. Bapak Ibu berwudu, basuh kaki, dosa yang di kaki tapacu. Wujud. Kalau dosa saja hanya diserap dengan wudu bisa tapaculan, apalagi corona. Wujud. Ini saya cuma mengajak mikir waras doa, karena saya menemukan ini gara-gara COVID orang jadi stupid, mikirin imun meninggalkan iman. Stupid. Yang dipikirkan imun iman digadaikan, padahal imun gak dibawa mati. Imanlah yang akan menemani setia sampai hari kiamat nanti. Takbir. Betul, betul. Betul. Nih. Adakah alat paling canggih bikinan orang barat bisa melihat bentuk dosa? Ada. Tapi bentuk virus corona ada. Betul? Mengukur tensi untuk mengetahui orang corona ada. Cukup ditempelkan di sini. 40 positif. Positif. Padahal dia bukan panas, nahan kentut. Uapnya naik. Tensi meledak. Positif. Ajib. Nahan gas bisa bikin tensi naik. Apalagi gas beracun. Tapi yang namanya dosa tidak ada alat bikinan manusia paling cerdas sedunia bisa melihat bentuknya, bisa tahu tensinya. Maka kalau ada, saya orang pertama yang takut di dunia. Begitu masuk ke sini, Pak Camat mau pegang Habib. Sebelum masuk ke kecamatan saya, Habib harus lihat berapa tensi dosa. Ditempelkan lagi ke saya. Ini full Habib. Kalau dosa saja yang tidak bisa dilihat oleh manusia, tidak bisa diukur tensinya lewat wudhu dijamin tapacut, apalagi sekedar corona
yang bisa dilihat oleh mata, bisa diketahui tensinya. Percayalah, wudu adalah senjata dahsyat dari Allah untuk kita. Maka jangan tinggalkan wudu, dahulukan wudu, baru menggunakan hand sanitizer. Insya Allah. Tapi saya sarankan kalau masuk masjid sudah berwudu, jangan pakai hand sanitizer. Yakin itu halal? Di KM masjid saya titip pesan, hati-hati kalau ada orang masuk ke masjid sudah wudu dari rumah, mau dibikin aturan masuk masjid harus pakai hand sanitizer. Kalau sholatnya tidak diterima di KM masjid dosa semuanya. Jangan main-main ini. Ada satu video COVID. Islam gak perlu diajari menjaga kebersihan. Sehari semalam kita sudah dicuci dengan air sholat 5 waktu. Sehari semalam tidur, bangun tidur, Allah sudah menyuruh kita lewat Nabi itu bangun tidur cuci tangan. Bapak Ibu, mana ada agama lain melek mata itu langsung diajarkan tentang kebersihan kecuali Islam. Melek mata, bangun tidur sudah dikenakan dengan air, mati pun dicuci dengan air. Gak percaya silahkan coba. Kalau gak percaya, bujur. Cukup cuci pakai air mengalir, pakai sabun sudah cukup. Letakkan di luar masjid. Tempat duduk sudah ada. Betul, tinggal tambah sabunnya. Itu insya Allah mudarat yang terkecil. Insya Allah. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah mengenalkan pentingnya mencuci tangan. Maka malam ini dalam buku saya bocorkan anjuran cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan bukan milik WHO. Jelas? Ini bukan ide orang kafir. 1400 tahun yang lalu ini adalah sunnah yang diajarkan Nabi. Nabi mengajarkan kepada kita, siapa yang bangun tidur cuci dulu kedua tangan. Nabi gak nyuruh kita bangun tidur cuci muka, kada. Nabi gak nyuruh kita bangun tidur cuci kepala, kada. Nabi gak nyuruh kita bangun tidur cuci kaki, kada. Yang disuruh Nabi bangun tidur, cucilah dulu kedua tanganmu. Zaman Nabi gak ada laboratorium. Nabi bukan profesor, tapi hadis Nabi sekarang membuat orang kafir geleng kepala, diam-diam nyontek hadis Nabi. Yang pertama kata Nabi, bangun tidur cucilah dulu kedua tanganmu. Kenapa? Kenapa Nabi nyuruh cuci tangan dulu? Kenapa? Nabi kasih alasan, fa innahu la yadri aina batat yadahu. Karena ketika dia tidur kata Nabi, dia tidak akan sadar, dia tidak akan tahu kemana makhluk ini mahal. Bujur. Ayo, ada yang tahu waktu tidur tangannya mampir kemana? Ajib, kadang-kadang kita nggak sadar kan tidur tangan masuk ke lubang hidung, kadang-kadang masuk ke lubang kuping, kotor, masuk ke lubang mulut, kadang-kadang parkir di wilayah orang mahal. Betul? Betapa indah Islam yang di bawah Nabi. Bangun tidur jangan cuci apa-apa, cuci dulu kedua tangan. Bahkan Nabi ajarkan tambahan sunnah, bangun tidur setelah cuci tangan masukkan air ke hidung 3 kali. Apa hikmahnya? Setan saja bisa terpacul dari lubang hidung, apalagi virus dan bakteri. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Saya percaya, saya yakin
Kalaupun masjid dituduh menjadi tempat yang bisa menyebarkan COVID, insya Allah sedikit peluangnya ketimbang tempat-tempat lain. Siapa yang masuk ke sini jadi tamu Allah, jadi tamu manusia saja kita dijaga, dikawal, apalagi jadi tamu Allah. Saya jadi tamu bupati dikawal pakai mobil, Masya Allah. Jadi tamu manusia saja kita dikawal, apalagi jadi tamu Allah. Percayalah, mantapkan lagi hatinya. Kalau sudah betul-betul merasa terpanggil jadi tamu Allah, Allah langsung turun tangan menyeru malaikat membentangkan sayapnya melindungi kita dari berbagai macam gangguan makhluk-makhluk lainnya. Kalau sudah malaikat yang memagari, tidak ada yang bisa menembusnya. Lihat kota Madinah, Nabi janjikan la yadkhuluhu dajjal, tidak akan ditembus oleh dajjal. Satu-satunya tempat nanti hari kiamat gak akan ada dajjal masuk ke sana. Kenapa? Dijaga oleh malaikat. Kalau sudah malaikat menjaga, jangankan virus, dajjal pun tidak akan bisa mendekat. Bujur, maka mantapkan lagi iman. Imun akan Allah hadirkan ketika iman terus bertahan, insya Allah. Bapak Ibu, selama pesawat masih dibuka dari luar ke sini, saya nggak percaya COVID selesai. Selama pesawat masih nggak pakai jarak seatnya, saya nggak yakin corona bisa selesai. Bapak Ibu, saya kena corona bukan di masjid. Saya kena corona di dalam pesawat pulang dari satu kota ke kota lain. Kenapa? Pesawat itu kecil. Kalau ada yang bersin, virusnya tersebar, sirkulasinya mutar di sana-sana saja. Keisap sedot, isap sedot. Kalau masjid sirkulasinya lebih besar dari pesawat. Kalaupun ada, tidak serentan dan sebagainya pesawat. Apalagi kemarin saya datang ke satu masjid, Masya Allah, saya masuk, saya langsung katakan ini masjid paling aman, corona tidak akan masuk ke sini. Kenapa Habib? Ventilasinya banyak. Maksud Habib, bangunannya belum selesai. Bapak Ibu, mantapkan niat masuk ke masjid ini, jadi tamu Allah, mohon perlindungan hanya dari Allah, maka Allah tidak akan diam. Allah pastikan pertolongan perlindungan untuk kita. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan asbab fikir, salawat dan kebaikan apapun yang hari ini kita lakukan, mudah-mudahan jadi benteng pelindung dari Allah dari segala macam wabah-wabah apapun juga, termasuk corona dan saudaranya. Sekarang corona sudah panggil ibunya Omikron. Habis ini Abikron. Nanti di akhir Omikron. Bapak Ibu, sekali lagi tidak ada tempat berlindung kecuali kepada siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Episode berikutnya. Lanjut. Sebentar, saya mau tanya dulu dengan Pak Camat. Pak Camat, yang saya banggakan, apakah di kecamatan ini penceramah tak boleh leceh? Boleh. Jangan heran kalau ada penceramah memulai ceramah suka dia jam kanan, itu cuma teknik saja. Sebenarnya dia lagi mikir habis ini mau ngomong apa. Izinkan saya berterima kasih dulu kepada komunitas Riau Indonesia Mengaji yang tadi videonya sudah Bapak Ibu saksikan bersama. Jangan pandang remeh anak-anak muda yang hebat ini. Jangan pandang mereka sebelah mata. Di mata Nabi mereka ini sungguh mulia jihadnya. Ada sebuah hadis Nabi pernah menyebutkan
7 orang manusia, 7 golongan manusia dijamin akan dapat perlindungan dari Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada perlindungan lain kecuali datangnya hanya dari Allah. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Siapa 7 golongan itu? Salah satunya, Bapak Ibu mau tahu siapa mereka? Salah satunya, mau tahu? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Saya disuruh. Salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada perlindungan lain kecuali datangnya hanya dari Allah. Siapa mereka? Syabun nasya'a fi ibadati rabbi. Anak-anak muda yang mempergunakan masa mudanya berjuang, berjihad di jalan Allah. Bapak Ibu coba lihat mereka, masa mudanya dihabiskan untuk dakwah, masuk kampung, keluar kampung, menghadirkan para ulamanya. Saya dibawa mereka keliling-keliling Indonesia. Kadang-kadang masuk kampung, keluar kampung, saya dibawa mereka, saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang masuk kota, keluar kota, saya merasa jadi orang kota. Kadang-kadang masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Kadang-kadang pernah waktu itu saya dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan, saya merasa siapa yang bilang orang hutan? Ada berantem ya. Baru 1 tahun mereka berdiri, mereka sudah mengumpulkan 300.000 Al-Quran. Mereka bukan cuma menghadirkan ulama, tapi bersama ulama dan umat mengumpulkan Quran untuk menyenangkan hati Rasulullah. Malam ini kita akan kumpulkan juga dari sini, dibagikan di sini. Zonasi dikumpulkan di sini, dibagikan di sini. Berkahnya menjaga kampung sini dari murka dan bencana dari Allah. Alhamdulillah. Ajin. 300.000 Quran sudah mereka tebar dalam waktu 1 tahun saja. Raja Salman dikalahkan oleh mereka. Pada Raja Salman itu orang paling kaya di Saudi Arabia, orang nomor 1, kekayaan yang gak ada serinya. Yang kemarin datang ke Indonesia itu loh, yang bikin heboh kita loh, orang kita ini. Baru Raja Salman datang sudah heboh, belum Imam Mahdi yang datang, selesai semuanya. Raja Salman tahun ini hanya sanggup ngasih bantuan Quran untuk Indonesia berapa? Hanya 30.000 saja. 30.000 raja. Mereka ini bukan raja, bukan orang paling kaya di Indonesia. Mereka bisa membuktikan 300.000 Quran dalam 1 tahun. Mereka yakin dengan sebuah ungkapan, where there is will, there is way. Do you understand that? Allah, yes, yes. Sok paham. Padahal katrok. Orang saja gak ngerti. Ajib, itu bahasa Inggris. Where there is will, there is way. Artinya jangan buang sampah sembarangan. Kalau ada niat, kalau ada nawaitu, Allah hadirkan jalan pasti insyaallah. Bapak Ibu, mereka cuma modal niat dan kesungguhan. Allah bantu mereka 300.000 dalam 1 tahun. Doakan, mereka punya mimpi ingin mengumpulkan 1 juta Quran untuk Indonesia. Kenapa? Mereka dapat bocoran dari Majelis Ulama Indonesia. Ternyata survei membuktikan Quran itu dari zaman Belanda sampai sekarang hanya ada 53 juta. Kalau tidak dimakan rayap, tidak sobek, tidak terbakar, tidak hilang, stok Quran di Indonesia hanya 53 juta. Sementara kaum muslimin kita sudah tembus 230 juta. Indonesia ini muslim terbanyak nomor 1 di dunia, 230 juta. Nomor 2, tahu negara mana? Pakistan, hanya 200 juta muslimnya. Malaysia gak ada apa-apa dengan Indonesia. Indonesia 230 juta, Malaysia itu cuma 20 juta. Itu pun sudah ditambah dengan ipit upin dari Indonesia. Kan ipit upin dari Indonesia diambil Malaysia.
Jadi 200 juta. Betul? Betul? Ada apa-apanya manusia. Betul? Indonesia nomor 1 sedunia. 230 juta penduduk muslim. Tapi sepatulannya hanya 53 juta. Kalau dikurangi 230 kurang 53 juta berarti ada 177 juta. Saudara kita yang tinggal di pelosok negeri ini yang beriman dengan Allah dan Rasul, mereka nggak pernah lihat Quran seumur hidupnya. Bahkan tim kami pernah menemukan fakta yang memilukan. Jangankan satu Quran, satu surah Yasin tidak nampak ada di rumah mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa membacanya kalau Quran tidak pernah dimiliki? Bagaimana mungkin mereka bisa dapat hidayah kalau bacanya nggak mampu? Bagaimana mungkin mereka bisa berakhlak mulia seperti akhlak nabinya? Karena khuluqul Quran, Nabi itu akhlaknya bagikan Quran berjalan. Kalau hidayah tidak pernah menyentuh jiwa mereka, maka tidak ada pilihan lain. Bapak Ibu, kita bantu perjuangan mereka. Kita wujudkan 1 juta Quran untuk Indonesia. Insya Allah. Malam ini sebelum saya masuk ke tema intinya, saya ajak Bapak Ibu semuanya. Kita awali perjumpaan dengan menyenangkan hati Rasulullah. Yuk. Siapa yang menyenangkan hati Nabi, maka Allah senangkan dia dunia akhiratnya. Saya mulai dari diri saya. Saya ajak Bapak Ibu kita mengumpulkan infak terbaik malam ini. Siapkan infak terbaik. Saya mulai dari diri saya. Lihat ke depan, 100.000 kecil untuk ukuran dunia, besar manfaatnya kalau sudah masuk ke liang kubur. Bapak Ibu gak percaya, buka Quran. Di dalam Quran Allah kasih gambaran orang yang meninggal dunia merengek-rengek minta dihidupkan. Untuk apa? Agar bisa bersedekah. Mana ayatnya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya Allah, kalau kami dihidupkan kembali, kami ingin bersedekah. Mereka ingin dihidupkan bukan mau sholat, bukan mau puasa, mau sedekah. Agar mereka digolongkan jadi orang yang soleh. Yang sudah mati pengen dihidupkan, ingin sedekah. Yang masih hidup malas sedekah padahal pasti mati. Bujur? Bujur? Ini bocoran dari Quran. Sedekah akan memberikan manfaat kebahagiaan bagi ahli kubur. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan sampai. Jangan lupa pesan Nabi. Mana qasamadul min sadaqatin wal yasdad. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, bertambah pasti bertambah. Mana ada ceritanya orang miskin gara-gara sedekah. The more you give, the more you get. 1 yang kamu keluarkan, 10 yang dihasilkan. Makin banyak memberi, makin banyak yang kita terima. Saya yakin nih, 100.000 saya keluarkan ini, Allah akan ganti dengan 10 kali lipat. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah. Kata Allah, 1 kamu keluarkan, 10 aku siapkan ganti. Yakin saya keluarin 100.000, panitia ganti 1 juta. Kan yakin aja boleh kan? Maaf panitia, jangan dianggap bercanda. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat pesan Nabi. Ma'akalta fa'afneta. Kata Nabi, apa yang kau makan pasti busuk. Wa ma labista fa'ablaita. Apa yang kau pakai pasti laku. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan itu, kata Nabi, pasti kekal abadi selama-lamanya. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, yang sabar amat sih, yang ceramah siapa sih? Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat pesan ulama, kalau berbuat kebaikan jangan lupa sertai harapan. Dalam kebaikan ada keberkahan, dalam keberkahan ada kebahagiaan. Jadikan kebaikanmu menjadi wasilah membuat doamu segera diijabah. Habib, bolehkah kami bertawasul dengan amal kebaikan? Boleh. Mana dalilnya? Masih ingat gak riwayat 3 pemuda yang terjebak dalam gua?
Kenapa mereka selamat dari kematian? Masing-masing menyebut-nyebut amal kebaikan mereka sebelumnya, sehingga satu persatu pintu gua terbuka. Allah selamatkan dari kematian. Jangan main-main dalam kebaikan, ada keberkahan. Jadikan wasilah untuk membuat doa diijabah oleh Allah. Saya kasih contoh. Ya Allah, 100.000 hari ini aku berinfak. Ini pasti ada kebaikannya, ada pahala dan kemuliaannya. Sekecil apapun itu ya Allah, aku bertawasul dengannya. Kabulkan hajatnya, berkah insya Allah. Saya mulai dari diri seadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa siapkanlah infak terbaik. Nanti ini akan berjalan menghadiri kita. Bikin Nabi tersenyum. Bismillah.